Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan seluruh jemaat GKI Tuke yang menyaksikan melalui live streaming. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari berada di dalam lindungan Tuhan. Mari hari ini kita kembali untuk memuji Tuhan dan kembali untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang, kami mau sujud di hadapan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita berikan puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kita kepadanya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan menyertai dan memelihara ibadah kita pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang tetap setia dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memberi puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat dan memberkati kami di tempat ini, sehingga kami yang hadir di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah menyaksikan live ini secara langsung, Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga kami semua ya Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, baik melalui puji-pujian, penyembahan, doa, dan bahkan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan, kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia Tuhan tidak kesudahan di dalam kehidupan kita hari ini dan hari demi hari. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pujian ini mengatakan bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala jemaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Ia selalu bersama dengan kita. Tidak pernah Ia membiarkan kita sendirian. Ia yang selalu menolong kita. Mari kita katakan bersama bahwa Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ada untuk kami. Mari kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekali lagi menundukkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Bapa, yang sungguh sangat mengasihi kami, yang sangat peduli dengan keberadaan kami, yang selalu menuntun kami kepada jalan kebenaran, sehingga kami tidak tersesat di jalan. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk mendengarkan suara-Mu, waktu untuk merenungkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati, pikiran dan perasaan kami, bahkan semua yang melekat dalam tubuh kami Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan akan membentuk karakter dan keimanan kami untuk senantiasa semakin hari semakin mencintai Tuhan dan semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan ayat yang ke-27. Demikian, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tema kita pada hari ini adalah sebagaimana yang sudah tersurat dengan jelas di dalam ayat yang ke-27, di mana Tuhan Yesus berfirman, "Aku ini, jangan takut." Sekali lagi tema kita adalah aku ini, jangan takut. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemik seperti yang kita alami sekarang ini, mungkin sering kita merasakan rasa takut, bimbang, ragu dan khawatir dan lain sebagainya. Sering sekali kita merindukan seorang figur yang dapat menolong kita,
untuk keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus diakui bahwa kita sedang membutuhkan seorang figur yang mampu menolong kita, figur yang mampu menuntun dan memimpin kita kepada tempat yang aman, ke tempat yang nyaman, di mana kita dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita juga melihat bahwa murid-murid sedang menghadapi satu persoalan. Murid-murid sedang menghadapi ketakutan yang sangat besar, di mana ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mendahulunya menyeberang. Tetapi Yesus sendiri mengasingkan diri untuk berdoa di atas bukit. Dan ketika hari sudah mulai malam, kurang lebih firman Tuhan katakan jam 3 malam, Tuhan Yesus menjumpai mereka pada saat mereka sedang berada dalam ketakutan ketika angin sakal menerpa mereka. Dalam situasi yang demikian, tentu mereka membutuhkan pertolongan. Dalam situasi yang demikian, tentu mereka mengharapkan seseorang yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka dari badai angin sakal itu. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang dan menyatakan diri kepada mereka. Tuhan Yesus mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Lalu peristiwa itu membuat murid-muridnya ketakutan, terkejut, dan mengira bahwa Tuhan Yesus yang sedang berjalan menjumpai mereka adalah sesosok hantu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan mereka semakin bertambah. Ketakutan mereka yang pertama adalah karena mereka diterpa oleh angin sakal pada malam hari. Dan ketakutan yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, lalu mereka menyangka mereka sedang melihat hantu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang demikian, apa yang mereka harapkan? Tentu yang mereka harapkan adalah pertolongan. Apa kira-kira yang terjadi dalam kehidupan mereka? Tentu mereka merasa panik, gelisah, dan sejenisnya. Tetapi Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat memahami keberadaan mereka itu. Tuhan sangat tahu dan Tuhan mengerti karakter mereka. Bahwa mereka saat ini sedang berada dalam ketakutan, kebimbangan, dan keraguan. Tetapi Yesus tidak membuat mereka takut lebih lama lagi. Yesus segera menyatakan diri kepada mereka dengan berfirman, "Aku ini, jangan takut." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan diri, menawarkan pertolongan kepada mereka dengan berfirman, "Aku ini, jangan takut." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dengan ucapan Tuhan Yesus dengan berkata, "Aku ini jangan takut," akan membuat mereka mungkin merasa lebih nyaman. Dan mereka mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu pertolongan. Tetapi nampaknya pasti mereka ada yang masih ragu-ragu. Petrus juga ragu-ragu, "Jikalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air untuk menjumpai engkau." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata Petrus juga masih meragukan Tuhan Yesus ketika ia berkata, "Ini aku, jangan takut." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan jawaban atas kebutuhan mereka. Namun mereka belum mengerti dan memahami siapakah sesungguhnya yang datang. Mereka masih penuh dengan keraguan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan sedang menawarkan apa yang sedang mereka perlukan.
Tuhan sedang menawarkan apa yang mereka butuhkan. Yang sedang mereka butuhkan adalah rasa nyaman, selamat sampai di tujuan. Yang mereka butuhkan adalah rasa tenang, karena badai sedang menimpa mereka. Dan Yesus datang tepat pada waktunya. Kondisi ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita sedang berada dalam kesulitan, pada saat kita sedang berada dalam krisis, di mana seakan-akan kita tidak mampu lagi untuk berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjuang dengan kemampuan, dengan apa yang kita miliki. Yesus datang dan menawarkan pertolongan bagi kita. Dan menyatakan diri, ini aku, jangan takut. Namun tidak sedikit dari antara kita ragu-ragu untuk menerima pertolongan Tuhan. Sehingga kita masih terus berjuang dan berjuang untuk mencari pertolongan yang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bagaimana kita menerima tawaran Yesus ketika Ia menyatakan diri, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus memberikan jawaban atas kebutuhan kita. Kehadiran Tuhan Yesus memberikan jawaban atas kebutuhan murid-murid yang sedang berada dalam ketakutan pada waktu itu. Dan kehadiran Yesus melalui iman kita kepadanya seharusnya juga memberikan jawaban atas kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan pada saat kita sedang mengalami atau melewati pandemi coronavirus seperti yang kita alami sekarang ini. Bukan cuma kita, bahkan dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nampaknya kasus coronavirus semakin meningkat. Kita tidak pernah tahu sampai kapan hal ini berakhir. Hari-hari terakhir kita melihat dalam berita, baik melalui media sosial, media elektronik, kita melihat bahwa peningkatan kasus corona semakin meningkat. Bahkan satu hari 1.000 lebih. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat seperti ini, tentu kita sedang berada dalam kebimbangan. Tentu semua orang berada dalam kepanikan, keraguan, dan ketakutan. Yang sedang kita butuhkan sekarang ini adalah figur seorang penolong. Figur yang dapat menenangkan kita. Figur yang dapat membawa kita keluar dari kemelut ketakutan itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus. Yang kita miliki, yang kita percayai melalui iman kepadanya. Dan kita percaya juga dalam ketakutan itu, dalam kebimbangan itu, dalam kecemasan itu, Ia akan hadir dan memberikan jawaban atas kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa takut ketika Ia berkata, ini aku, jangan takut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita ketika Tuhan menyatakan diri dengan berkata, ini aku, jangan takut. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan kita? Apakah kita masih tetap meragukan Dia seperti Petrus meragukan Dia? Apakah kita masih mencari jalan yang lain dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencari pertolongan yang lain? Firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita bersikap merespon tawaran Tuhan kepada kita dengan berkata, ini aku, jangan takut. Hal yang pertama, sikap kita harus tenang. Perhatikan ayat yang ke-27. Ya, sekali lagi, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tenang artinya apa? Damai. Ya. Tenang artinya
tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu dan khawatir dan lain sebagainya. Tetapi dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan tenanglah di sini berasal dari kata torseo, yang bisa berarti bergembiralah atau bersukacitalah. Kenapa ketika kita berada dalam situasi demikian, Tuhan Yesus berkata, tenanglah atau bersukacitalah, bergembiralah. Karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan jawaban atas kebutuhan mereka. Karena Tuhan Yesus datang memberikan jawaban atas apa yang mereka butuhkan. Memberikan jawaban apa yang mereka cari, sehingga Tuhan Yesus berkata, bergembiralah, bersukacitalah. Kegembiraan dan sukacita itu akan menuntun kita kepada ketenangan. Karena apa? Karena Yesus mengambil alih ketakutan kita menjadi sukacita dan kegembiraan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tenang artinya jangan panik. Karena kepanikan justru akan menambah masalah. Kepanikan justru akan membuat kita semakin tidak mempercayai Tuhan. Kepanikan justru akan membawa kita semakin tenggelam ke dalam masalah yang sedang kita hadapi. Kepanikan akan membawa kita kepada ketakutan yang lebih besar lagi ketimbang kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan pada saat mereka sedang berada dalam ketakutan, tenanglah. Lalu Ia mendekati mereka. Aku ini, jangan takut. Betapa bahagianya kita ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Ada seseorang yang datang dan berkata, aku siap untuk menolong kamu. Betapa bahagianya kita pada saat kita sedang menghadapi kesulitan. Lalu ada seseorang datang lalu berkata, tenanglah, aku siap untuk menolong kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang tidak membutuhkan pertolongan untuk saat ini? Semua orang membutuhkan pertolongan. Ya. Semua orang mengharapkan pertolongan dari orang lain. Karena banyak orang kehilangan pekerjaannya. Orang-orang dirumahkan selama ini dan sampai sekarang masih belum bekerja. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa mereka boleh kembali kepada perusahaan mereka masing-masing untuk bekerja. Tapi dari pihak perusahaan belum memanggil mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka sedang membutuhkan pertolongan. Kalau situasi seperti ini terus berlangsung, tetapi kita berharap tidak akan terus berlangsung. Kita akan berharap segera selesai. Tetapi seandainya hal ini terus berlangsung, kepada siapa kita berharap? Karena semua orang akan mengharapkan pertolongan. Orang yang selama ini membantu, mereka tidak lagi mau bisa membantu, bahkan justru minta pertolongan juga. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita tenanglah. Tuhanlah jawaban atas kebutuhan kita. Tuhanlah jawaban yang akan menolong kita keluar dari ketakutan yang menghantui kita. Dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari keraguan yang datang menghantui kita di tengah-tengah badai pandemi corona virus seperti sekarang ini. Yang pertama kita perlu bersikap tenang. Jangan panik. Tuhan adalah jawaban atas masalah hidup kita. Saudaraku yang kedua, bagaimana sikap kita? Yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi selain tenang, yang kedua kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia sudah menyatakan diri, ini aku. Apakah kita akan tetap berdiam diri? Apakah kita akan membeku dan kekaku? Oh, siapa Dia? Ikan gitu ya.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Awalnya Petrus sedang meragukan Tuhan. Ya, perhatikan ya, ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, ini adalah sebuah pertanyaan yang menggambarkan bahwa Petrus sedang berada dalam keraguan. Sungguhkah dia adalah Tuhan? Saya ulangi ya, ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu apa? Jawaban Tuhan Yesus, datanglah. Kemudian Petrus mulai turun dari perahu dan menginjakkan kakinya di atas air. Puji Tuhan. Ternyata Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat lagi ayat yang ke-30. Ketika dirasanya tiupan angin, baru angin bertiup mendesir sedikit saja menghampiri Petrus. Lalu takutlah dia. Mulai dia bimbang. Dia mulai meragukan Tuhan. Dia mulai meletakkan imannya di atas ketakutan, bukan meletakkan imannya kepada Tuhan. Ketika angin mulai mendesir menghampiri dia, dia mulai bimbang dan ketakutan. Dan pada akhirnya, dia mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah bukti bahwa ketika kita menempatkan diri kita di atas ketakutan, maka segala kemungkinan yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita percaya penuh bahwa Ia akan menuntun kita untuk sampai kepada tujuan kita untuk mendapatkan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyuruh kita datang, mari kita datang dengan penuh iman. Mari kita datang dengan penuh keberanian. Mari kita datang tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, dan lain sebagainya. Dan kita akan mendapati Yesus. Dan Dia akan segera memberikan ketenangan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika Tuhan menawarkan diri? Aku ini, jangan takut. Ya. Yang ketiga, kita harus percaya penuh kepada Dia. Ya. Perhatikan bagaimana situasi dan keadaan yang sedang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Ia penuh dengan ketakutan, dan ketakutan itu menenggelamkan dia. Dan pada akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong dia, mengangkat dia ke atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi nyatanya kalau kita lihat pernyataan Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hatinya Petrus. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana kondisi Petrus pada saat itu. Tuhan Yesus membaca pikirannya, perasaannya, kondisi hatinya ketika Petrus berada dalam masalah, yaitu tenggelam karena ketakutan. Ternyata Petrus dia kurang percaya kepada Tuhan. Ya.
Selain yang kurang percaya, yang kedua karena Petrus bimbang. Perhatikan. Hai orang yang kurang percaya, kata Tuhan Yesus. Mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang perlu kita lakukan, bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, adalah percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh dan jangan bimbang. Dan kita percaya bahwa Ia berkuasa untuk menuntun kita kepada jalan yang benar. Dia tidak akan mencelakakan kita. Dia tidak akan membuat kita tenggelam kepada satu keadaan sehingga kita tidak bisa bangkit lagi. Tetapi justru Dia akan membawa kita merasa nyaman di pelukannya. Yang membuat kita tenggelam adalah karena kita tidak percaya. Yang membuat kita tenggelam ke dalam ketakutan adalah karena kita bimbang dan ragu. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita pada hari ini. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan menawarkan diri di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami. Di tengah-tengah corona yang sedang mewabah sampai saat ini. Tuhan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Ketika Dia berkata demikian, maka perlu kita merespon dengan iman. Yaitu percaya penuh bahwa Ia sanggup untuk menolong kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan bagaimana mereka melihat Yesus pada saat mereka keluar dari masalah persoalan yang sedang mereka hadapi. Mereka mulai kagum, mereka mulai terheran, mereka mulai mengambil sikap untuk menyembah Tuhan. Lalu mereka berkata di dalam ayat 33, sesungguhnya engkau ini anak Allah. Disinilah timbul sebuah pengakuan iman. Setelah mereka melewati berbagai tantangan, setelah mereka melewati berbagai masalah yang sedang terjadi, ketika mereka sedang berhasil melewati semua yang terjadi karena pertolongan Tuhan, di situ mereka sadar dan membuat sebuah pengakuan iman, sesungguhnya engkau ini anak Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, dan terlebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Terlebih besar dari masalah coronavirus yang sedang terjadi pada saat ini. Virus tidak pernah mengecilkan Tuhan. Tetapi mungkin Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengintrospeksi diri, supaya kita lebih menggantungkan diri kepada Tuhan. Tidak sombong, tidak gegabah dan lain sebagainya, tetapi kita merendahkan diri kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah sikap yang perlu kita ambil sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami, di tengah-tengah pandemi coronavirus yang sedang terjadi, jangan panik. Mari kita tetap tenang, melewati semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Dan yang ketiga, percayalah tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan. Dan buatlah sebuah pengakuan iman secara pribadi bahwa engkaulah Allah yang besar dalam hidupku. Dia adalah Allah yang besar dalam hidupmu. Dia adalah Allah yang besar dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau telah berfirman bagi kami, Engkau telah mengajar kami bagaimana kami bersikap di tengah-tengah situasi krisis seperti sekarang ini. Kami percaya Engkau selalu datang menawarkan diri kepada kami. Aku ini, jangan takut. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk tenang,
tidak panik melewati semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ajarlah kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan setiap waktu dengan penuh keberanian, percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang mampu memberikan jawaban atas setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar, baik yang ada di rumah masing-masing dan bahkan di mana-mana tempat yang tidak dapat kami lihat ya Tuhan, yang sedang menyaksikan live ini. Tuhan kiranya akan memberkati dan menolong mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka. Biarlah mereka tetap tenang, mereka datang kepada Tuhan setiap saat dan mereka percaya akan pertolongan Tuhan, dan bahkan pada akhirnya mereka membuat sebuah pengakuan iman seperti murid-murid-Mu membuat sebuah pengakuan iman ketika mereka keluar dari kemelut ketakutan yang sedang mereka hadapi. Mereka berkata, sesungguhnya Engkau ini anak Allah. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menolong Tuhan. Kurang lebih 3 bulan ya Tuhan, kami beribadah secara online, dan kami tidak tahu sampai kapan hal ini akan terjadi. Tapi kami tahu ya Tuhan, tiba waktunya yang tepat, Engkau akan menuntun kami keluar dari persoalan, dari kemelut yang sedang kami alami, yang sedang dunia alami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk coronavirus ya Tuhan yang sedang mewabah, dan semakin hari ya Tuhan kami mendengar kasusnya semakin meningkat Tuhan. Engkau tolong bangsa kami, Engkau tolong pemerintah kami, presiden, wakil presiden dan jajarannya. Engkau menolong mereka Bapa, dan semua ya Tuhan pemerintah-pemerintah kami dari pusat, daerah dan tempat-tempat terpencil. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bersatu padu ya Tuhan, bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat untuk keluar dari berbagai masalah yang sedang dihadapi ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat ya Tuhan oleh karena terinfeksi coronavirus. Tuhan memberkati mereka, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya ya Tuhan. Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Tim medis, para dokter ya Tuhan, yang sudah bekerja dengan sekuat tenaga dan bahkan merelakan semua waktu, tenaganya dan bahkan nyawanya untuk bekerja penuh waktu ya Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia. Tuhan kiranya akan memberkati gereja-gereja Tuhan yang setia melayani Engkau di tengah-tengah situasi krisis seperti saat ini. Tuhan memberkati jemaat yang setia untuk mencari Tuhan, memprioritaskan Engkau dalam hidupnya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik yang ada di kota, yang ada di desa, ada di tempat-tempat terpencil. Allah Tuhan melawat mereka Bapa, berikan kekuatan, hikmat dan kemampuan, cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Bapa, sehingga mereka senantiasa bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk lingkungan yang ada di sekitar kami di tempat ini Tuhan. Engkau kiranya akan menjaga dan menyertai kami. Biarlah melalui kehadiran kami di tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui kehadiran gereja-Mu di tempat ini Tuhan, tetangga kiri kanan depan dan belakang dan masyarakat yang ada di sekitar kami ya Tuhan, melihat bagaimana Allah menyatakan kebesarannya di tempat ini Tuhan, sehingga mereka juga ya Tuhan akan diberkati melalui kehadiran kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Masih banyak hal yang perlu kami sampaikan di hadapan-Mu, namun kami menyadari kemampuan kami sangat terbatas untuk menyampaikannya. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita bagi nama Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita bersama-sama angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 194, Genap Hartaku Kuserahkan. Serahkan Yesus padamu, hatiku pun ku serahkan Yesus padamu.
kebebasan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki rasa tidak takut sebab Allah menjaga kita. Rasa tidak usah bimbang sebab Yesus memelihara kita. Tidak usah susah sebab Roh Kudus yang menghibur kita. Mari kita angkat pujian El Shaddai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, kembali kepada aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari sekali lagi
menundukkan diri di hadapan Tuhan serta memohon berkat kepadanya. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu melalui seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menerima puji-pujian, penyembahan dan pengagungan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan sesaat lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke tengah-tengah komunitas kami masing-masing, ke tengah-tengah aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa akan melindungi dan menyertai kami, memberkati kami dengan limpah kasih karunia-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing, ke aktivitasmu dan pekerjaanmu, ke tengah-tengah masyarakat dan komunitasmu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau dari tempat yang maha tinggi. Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan kepadamu di dalam engkau melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atasmu, serta pimpinan dan pemeliharaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga terus memuji-Mu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.